Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom alaihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 Februari 2022. Jangan buruk sangka. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17 dan Injil Markus 9 ayat 38 sampai dengan 40. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sering saudara-saudara melihat bagaimana orang berburuk sangka terhadap orang lain, saudara. Atau mungkin diri kita sendiri berburuk sangka kepada orang, entah terhadap pasangan kita, terhadap suami, istri, anak, kerabat, tetangga, ataupun komunitas kita sendiri, saudara-saudara. Ada pula orang-orang yang dengan serta-merta marah-marah. Justru ia belum mengetahui duduk perkaranya, saudara. Semua itu dilakukannya dalam irama dan nada yang tinggi dengan mengabaikan berpikiran positif. Kenapa bisa terjadi buruk sangka, saudara? Buruk sangka merupakan salah satu sikap yang tidak terpuji. Buruk sangka boleh jadi merupakan awal timbulnya dengki dan iri hati. Buruk sangka dapat menimbulkan perbantahan, percekcokan, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan yang tidak mudah berakhir. Injil hari ini, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Yohanes, murid Yesus yang bersikap buruk sangka terhadap pelayanan orang lain. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Markus 9 ayat 38. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sering, saudara, juga bersikap seperti Yohanes karena rasa iri terhadap orang lain yang sama-sama pelayanan tapi tidak satu tim dengan kita. Melihat pelayanan mereka, saudara, yang membuat begitu orang banyak takjub dan menjadi kita iri dan berburuk sangka terhadap mereka. Kalau mereka sesat, karena mereka sesatlah, telah menyalahi ajaranlah dan lain sebagainya, saudara. Buruk sangka yang ada di dalam pikiran kita, pikiran-pikiran negatif kita ungkapkan. Kita lihat apa respon Yesus terhadap Yohanes yang berburuk sangka ini, saudara. Apakah dia mengatakan, bagus, bagus. Mengapa ia mengusir setan dalam namaku? Tidak, saudara. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Markus 9 ayat 39 sampai dengan 40. Apa yang dapat kita petik dari respon Yesus ini, saudara? Dari renungan ini dapat kita tarik pelajaran, saudara-saudaraku. Bagaimana Yesus mau mendidik dan mengajari kita agar kita tidak cepat berburuk sangka terhadap orang lain. Tuhan mau mengatakan kepada kita semua, saya dan saudara, jika orang yang tidak menjadi pengikutnya, namun percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus, lantas bagaimana dengan diri kita? Sudah tentu, saudara, kita tidak akan berburuk sangka terhadap mereka. Kita justru akan meyakini bahwa seseorang yang bukan pengikut Yesus dapat melakukan mukjizat di dalam kuasa namanya. Hanya di dalam nama Yesus penuh kuasa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa tidak melawan kita, maka dia ada di pihak kita.
Barang siapa tidak memusuhi kita, maka dia adalah kawan kita. Barang siapa memberi kamu minum secangkir air saja karena kamu adalah pengikutku, maka ia tidak akan kehilangan upahnya. Ia tidak akan kehilangan berkatnya. Ia tidak kehilangan kasih karunia-Nya. Karenanya, janganlah kita berburuk sangka. Yesus juga menerangkan bahwa ketika mukjizat terjadi melalui kuasa namanya, seketika itu juga terbukti bahwa orang tersebut memiliki iman kepada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, sebab jika tidak memiliki iman kepada Yesus, yang terjadi adalah seperti anak-anak Skewa di Kisah Para Rasul bab 19 ayat 13 sampai dengan 20 dapat kita baca, saudara. Maksud hati mengusir setan, malah dikerjain setannya. Iman kuasa Yesus, tapi imannya KW3, saudara. Mari saudara-saudara yang terkasih, melalui renungan hari ini kita mau memiliki iman yang teguh dan penuh percaya akan kuasa Yesus Kristus, Tuhan kita. Bukan sekedar percaya saja saudara-saudara, tetapi harus memiliki iman dengan mengakuinya. Mengakui akan kuasanya. Bersyukurlah kalau kita yang tidak berburuk sangka terhadap orang lain saat ini, terhadap sesama pelayanan yang beda tim, yang mengadakan mukjizat di dalam namanya, nama Tuhan Yesus, karena Dia ada di pihak kita. Bersyukurlah juga kita yang tidak mencegah seseorang yang mengadakan mukjizat kebaikan dan kebajikan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan menyatakan Dia bukan lawan kita, Dia ada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.